Absen lah. Absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin hadirat calon jamaah haji tahun 2026 yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita disehatkan selalu, diberikan panjang umur, murah rezeki, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita menyambung kemarin tentang fadilah masih atau keutamaan di dalam melaksanakan haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6. Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Halaman 9. Ini ancaman Nabi
Barang siapa yang memiliki perbekalan, bahasa kita ongkos, ada duitnya untuk nyewa pesawat, ada duitnya untuk nyewa hotel. Yang biaya mahal itulah biaya nyewa pesawat, biaya nyewa hotel. Kalau magangnya podua nang Indonesia, malahan nang Mekah Madinah iki kadang-kadang kathah sing gratis. Niku. Yang mahal itu sudah punya duitnya, punya bekal dan kendaraan dan yang dapat menyampaikan ke Baitullah. Padahal dia tidak melakukan ibadah haji. Contoh kalau gampangnya zaman sekarang, menurut catatan panggilan kita nih, sudah 15 tahun yang lalu mendaftar atau berapa tahun yang lalu, insya Allah ujar dari Kementerian Agama tahun 2026 Ibu berangkat. Duitnya alhamdulillah cukup, bahkan lebih, tetapi sekalinya tidak mengambil kesempatan itu, tidak mau. Bukan alasan duit tak cukup, bukan alasan badan tak sehat, memang tidak mau melaksanakan. Maka tidak ada atasnya mati kecuali memilih antara Yahudi dan Nasrani. Hadis ini Nabi menegaskan kepada kita bahwasanya sesuatu yang sangat tidak baik kalau sudah mampu naik haji tapi tidak naik haji, sudah ada duit tapi tidak mau nyetor. Padahal kalau istilah duit lebih sudah, tapi tak ada keinginan, maka jar Nabi hati-hati matinya kalau dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Nauzubillahi min dzalik. Tapi insya Allah amun kita kemarin sudah ada niat, apalagi kita awali seperti ini taklim, belajar manasik, insya Allah sudah kuat, sudah pandangan kita, tekad kita, apapun rintangan, apapun hambatan, kita siap melewati demi bisa melaksanakan ibadah. Kemudian jar Nabi memberikan gambaran ya'ti 'alan nasi zamanun yakhuddu aghniya'u ummati lin nuzhah wa awsatahum lit tijarah wa qurra'uhum lir riya was sum'ah wa fuqara'uhum lil mas'alah. Ini hati-hati. Ini Nabi yang berbilang. Nabi memprediksikan akan datang, kata Nabi, satu masa di mana manusia yang umatku yang kaya-kaya ibadahnya namun tujuannya piknik alias jalan cari status. Aku sesuk nang Mekah, sesuk tak upload nang media sosial biar kabeh kancane roh aku ki iso nang Mekah. Hanya sekedar begitu. Nauzubillah min dzalik. Dan mereka yang hidupnya sederhana karena berniaga, berdagang. Biasa berdagang, dikira yang di sini murah sama mahal apa dikira? Spesial, kopor, bawaan ke di Mekah nih kada ada orang jual apa nih? Ya dah, berniat berdagang, memang nak cari untung. Berniat pergi ke sana hanya semata-mata mencari untung dalam dua. Sama juga. Jangan sampai. Lain hal kalau hanya sekedar lewat kebetulan. Niatkan tetap ibadah haji yang pertama dan paling utama. Andai kata ke bawah, orang sana ada yang minat, contoh baik. Apa ini bawa rokok 2 slop. Sekali ke sana batuk manjang. Nah, yang ini tuang kok kebanyakan goyang bawa yang rokok kan. Jual ini dia yang ini. Jual ya.
Ada jadi merokok rencana 2 slot tadi cukup dan 40 hari sekali sampai ke sana batuk panjang, rumahnya daripada terbuang jual saja toh. Ternyata kawan nak mengkare jual murah jadi ya, kawan jual biasa 100.000, 150.000 jadilah jual lah. Ya, itu namanya kada seperti ya apalagi kawan itu. Boleh tidak di sana Bapak Ibu merokok? Ya, kalau orang Mekah tuh dia sebenarnya tuh ya kalau hukum rokok kita tahu sudah sendirilah. Kalau menurut Syekh Ihsan Jambas itu dalam kitabnya spesial itu Syurbud Dukhan itu sebenarnya hukum rokok tuh beliau membahasakan ada 5, tapi secara umum kan kita tahu umumnya adalah kalau kita mau teliti ke dalam ilmu fikih bisa wajib loh, tapi bisa juga haram. Ada apa yang lagi kita bahas. Intinya sampai di sana orang usahakan kita jaga etika aja, jaga adab, jaga tata krama. Jangan kayak kita di kampung merokok di mana hendak, mulai orang ajar mulai merokok sampai kalah orang ajar sampai ke masjid merokok. Kadang-kadang matikan pas diapin, matikan rokok. Orang di sana etikanya paling tidak di area Masjidil Haram, usahakan jangan di situ atau di tempat-tempat. Kalau secara umum tempat asing mah tak boleh, tak diperboleh. Nah, tapi biasa ada tempat-tempat khusus atau di tempat-tempat kita kalau sudah di hotel lah. Di hotel pun tak boleh. Dalam kamar sendiri pun tak boleh Bapak Ibu. Hotel di sana canggih. Satu, hotel di sana kan pakai AC. Yang kedua dia ada penyadap rokok. Ada kejadian tahun kemarin lah, jadi berukuran bertiga berempat, gawapul kamar dong. Sekalinya hotel berbunyi nyaring, alarm berbunyi. Dia tak boleh ada asap. Hotel pun tak boleh ada asap. Kalau ada asap pun nyaringnya tuh langsung merespon berbunyi itu. Tuh aku tidak malu gitu, malu. Ada nanti tempatnya area-areanya ada. Kalau bisa no smoking, nah iyalah. Nanti kalau ada spesial areanya, ya tinggal jaga etikanya aja lah kita. Ya, bagaimana? Nah, masalah berdagang tadi ya. Jangan meniatkan berdagang spesial. Kalau pas cuma sekali lewat cuma tadi memang ada yang beli. Dan mereka yang menuntut ilmu ada juga. Makanya sebagian kalau para mahasiswa yang ada di Mesir, di Kairo, yang di Sudan, yang memang mereka jatuhnya setanah dengan Arab situ kan, mereka tinggal naik kapal atau naik mobil sudah sampai. Nah, ada yang sambil untuk ilmu apalagi yang memang sekolah di Madinah. Nah, kami kemarin itu sempat di tahun 2007 itu ketemu. Jadi orang ya salah satu mahasiswa lah, dia sekarang sudah ada di sini, dia di Pengasuh Pondok Pesantren di sini. Itu beliau di sana, ketemu di sana lah. Ternyata beliau membantu mau isi majalah aswad ya bawanya gitu. Pas lu mau keliling kemana dibawanya, mau naik kemana Jabal Nur Gua Hira dia bawa. Nah, jadi sudah dia tuh ada yang seperti macam-macam. Kemudian ada juga karena meminta pujian dan sum'ah supaya dapat pujian. Hati-hati. Jangan hanya naik haji pengen dipuji, jangan hanya pengen dipanggil Bu Haji, jangan hanya karena pengen dipanggil Pak Haji. Kalau orang manggil tak apa-apa, Pak Haji. Orang tak manggil juga tak apa-apa. Orang di Arab sana ada dipanggil pakai Haji. Siapa nama? Umpamanya Haji Raja Salman, Haji Raja Salman. Beliau tak pakai Haji ya. Cuman kita orang Timur, orang Indonesia, Asia Tenggara menghargai kegigihan, menghargai beratnya perjuangan orang melaksanakan ibadah haji, walaupun saat di sana status hajjun, hajjan wa ma'ajjan, bahwa hajjun aslinya yang disebut haji itu saat kita masih dalam melaksanakan manasik haji di sana. Di situ disebut haji. Maka para askar itu haji. Apa bahasa Arab ini orang tuh haji, ayo haja. Tapi kalau sudah selesai tidak lagi aslinya. Maka haji itu kalau orang itu sadar namanya
isim fa'il, orang yang melaksanakan ibadah haji. Tapi karena kita orang timur nih menghargai betapa beratnya perjuangan dalam melaksanakan ibadah haji, walaupun sudah selesai melaksanakan ibadah haji, pulang kampung tetap dipanggil haji. Hajah, orang yang berhaji, melaksanakan haji, orang yang melaksanakan ya hajah perempuan. Tapi ada juga cerita dalam sejarah, ternyata kita orang di sini kenapa dipanggil haji Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina? Konon para penjajah Belanda dulu, kalau ada orang pergi ke Mekah, baliknya tulis haji di depannya. Yang perempuan hajah, kenapa? Karena mereka takut orang balik haji ini satu lama di sana sambil menuntut ilmu, sambil mendapatkan informasi, tukar pikiran dengan dunia luar. Mereka tahu dengan keistimewaannya. Jadi mereka ciri yang pulang dari Makkah Madinah diciri haji. Nanti kalau ada apa-apa tinggal diambil, tinggal diciduk. Karena orang haji ini dapat informasi, dapat segala macam. Dianggap orang penting. Ada juga cerita yang seperti itu. Terlepas dari itu semua, niat kita jangan usahakan, jangan hanya sekedar mencari pujian dan ingin sum'ah, ingin didengar bahasa kita. Dan mereka yang fakir karena meminta-minta, mohon maaf, jadi pengemis di sana, hadap tulak ke Makkah, ke Madinah spesial. Nah, mencari duit lewat minta. Nanti jangan heran ibu bapak di sana tuh nanti banyak yang seperti itu. Ya mudahan kita jangan ada yang seperti itu ada. Tapi tahun tadi agak aman. Kenapa? Karena pemerintah Arab Saudi sangat ketat. Makanya sebelum ibadah haji itu orang-orang yang ada di Mekah itu diperiksanya pakai pokoknya diperiksa, kalau tidak ada kartu dikeluarkan. Banyak kan yang ditelantarkan ke kota Jeddah. Jangankan para peminta-minta, orang yang berhaji tetapi statusnya ilegal saja dikeluarkan dari Mekah, terlantar kemarin di Jeddah. Nah, kalau tadi agak aman gitu tuh, walaupun di penghujungnya tetap ada. Nah, kalau ada yang meminta-minta, udah itu orang. Kalau kita tidak apa-apa, nak ngasih silahkan seikhlasnya. Ya tergantunglah kebiasaan kita bagaimana seperti apa. Kalau bisa kitanya jangan seperti itu. Tapi kalau orang ngasih tidak apa-apa. Apa orang ngasih? Ibu-ibu balik dari sembahyang subuh, ada struk besar. Sehari dalam truk itu keluar minuman 1 truk. Orang sana kalau bersedekah tidak tanggung, bukan nasi sembako, 1 truk bersedekah air minum. Ada truk sebelah sini, nah bersedekah makanan orang sana kayak lempeng tuh makanan, dibagikannya. Orang bersedekah kita terima. Niat apa? Membantu orang lain dapat pahala. Ya, orang ngasih, ambil, terima. Jangan kita yang spesial meminta-minta. Nah, itu kan tidak baik. Karena bahasa Nabi apa? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu untuk antisipasi. Kemudian hadis Nabi idza laqital hajj fasallim alaihi wa safihu wa murhu ayyastaghfira laka qabla an yadkhula baitah. Apabila kamu menemui orang yang beribadah haji, maka berilah tahiyatus salam. Apa tahiyatus salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada orang ngasih salam, maka usahakan jawab dengan lebih baik. Contoh, ada orang assalamualaikum, baiki lagi waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih. Kata orang assalamualaikum warahmatullahi, lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau ada salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.
Waridwan, apalagi wa maghfiratuh. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh wa ridwan. Itu hadis datang. Tapi kalau dia maksa lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh wa ridwan, ya jawabannya padahal hadis datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh wa ridwan, wa hadis tuh. Itu tambahan benar ya. Sunnah kita kalau ada orang ngajak salam lebih awrud duha atau minimal sama. Itu kan dalam hadis Nabi. Apabila kamu menemui seseorang yang beribadah haji, maka berilah tahiyatus salam dengan salam yang baik tadi. Dan berjabatlah tangan kepadanya dan memintalah kepadanya untuk memohonkan ampunan buat kamu kepada Allah sebelum ia memasuki tempat kediaman rumahnya. Artinya di sana kita jaga tali silaturahmi, apalagi pun sesama orang Islam. Assalamualaikum. Kenal kah orang bangsa kita kan tidak kan? Assalamualaikum waalaikumsalam. Apa nek cara kita jaluk dungane? Kepada kita. Maka artinya apa? Al-Muslim akhul Muslim. Besok Bapak Ibu melihat yang berbeda dengan kita, melihat yang tinggi, hidung mancung, kulit putih, tinggi-tinggi saking putihnya habang kulitnya, orang bule. Nanti ketemu orangnya hitamnya, saking hitamnya kalau berjalan kalau baju malam tumbur, saking hitamnya namanya orang Tapi kalau dia foto-foto wong Islam, foto-foto nang Mekah dulu jabat tangannya, uluk salam, minta doa, minimal sama-sama saling mendoakan gitu. Jangan bahasa kita apa misalnya kalimos di orang Banjar tuh, terdatuk berhubung pada nagur, apalagi kalau sesama kita orang Indonesia. Biasanya kalau sudah terlalu kita sasar, naudzubillah min dzalik, sasar kita sendirian. Nengok orang Indonesia tuh kayak saudara sendiri. Pak minta tolong, Bapak dari mana, Ibu dari mana tuh? Kayak saudara sendiri biasanya gitu. Biasanya nasionalismenya harus tinggi ketika kita berada di luar negeri. Tapi secara umum karena sama-sama orang Islam dan mandang bangsa apa dan melihat suku apa, orang Islam saudara seiman sekeyakinan, saling kita mendoakan. Nah itu dianjurkan. Yang ke-9, 5 doa yang tidak ditolak. Yang pertama, doa orang yang beribadah haji hingga ia kembali. Bapak Ibu manfaatkan betul. Makanya nanti dijelaskan kan, kalau di Mekah ada tempat mustajab namanya multazam. Kalau di Madinah tempat mustajab namanya raw. Walaupun secara umum tempat-tempat itu istimewa. Nah tapi antara lain yang lebih istimewa lagi kita manfaatkan. Atau berada di area Masjidil Haram, atau di area Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi nanti, manfaatkan apa yang kita hajatkan, apa yang kita sampaikan. Yang paling bagus itu yang dari sekarang sudah kita istiqomahkan. Minimal dalam sholawat kan kita berdoa tuh, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-quratu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah. Itu tanpa bikin-bikin lagi doanya, tanpa mikir-mikir lagi. Yang sudah biasa kita baca luar biasa, doa yang ada di dalam sholawat nariyah atau sholawat kamilah. Itu contoh. Yang paling gampang, yang paling istimewa, mudah.
Doa apa yang paling mudah? Doa sapu jagad. Bahkan itu sangat dianjurkan nanti saat kita bahwa antara apa pojokan rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad. Di luar itu baca terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar yang aziz ya Rabb. Di balik doa harapan yang kita panjatkan, di balik doa asa yang kita sampaikan, maka di sana tuh harus banyak-banyak husnuzon. Doa yang kita panjatkan bentuk husnuzon kita, sangat baik kita kepada Allah. Maka sering guru-guru kita bilangkan, kalau sudah di tanah suci, di Makkah, di Madinah, jangan banyak buruk sangka. Sakit parut terus. Nah kan, kemarin caranya gimana? Sehat, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Kita Fatihah sehat ya Allah, sehatkan. Dan begitu. Husnuzon, ini kada sakit parut, terusnya aku kada umpat kalau masjid atau kerja yang itu namanya pesimis atau yaitu tadi suzon. Orang bahasa kita kemarin Pak sehat, tapi sehatnya ambil baju dulu, diamkan Fatihah. Nanti ke rombongan, lihat anak buah itu yang benar, sini kau tiupakan, padahal benar soal tiupakan orang. Tapi kata kedua, kata rombongan, sini sehat, diamkan baju. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan Fatihah, yakin bro, minum sembuh, itu nanti itu pastinya. Karena sugesti itu penting. Sugesti namanya menanamkan ke nilai-nilai kepercayaan. Nanti akan ketemu ada yang malas makan. Aku juga ada selera makan lauk daging harus. Tidak boleh orang bahari bilang begitu kan? Orang bahari bilang tidak boleh kan? Artinya itu apa? Sugesti. Menanamkan apa yang ada di dalam hati kita karena nyaman terus, right? Tidak, jangan dibilang begitu sudah. Makan apa yang ada itu dulu tuh. Maka pentingnya husnul zon, sehat, nyaman enggak? Nyaman, makan lagi. Makan terus, jadi muntah terus, makan terus, walaupun hambar. Karena masakan di sana tuh kurang bumbu biasanya, mohon maaf lah ya, kurang bumbu biasanya. Hayam tuh cuma digaram harusnya gitu mengkitakan, diungkapkan. Ya mengungkap sudahlah selesai. Kita udah diungkap tuh bahasa lagi tidak masak. Santan, bercabai, bersahang, berjanar, apalagi belawos. Orang sana adalah apa yang makan sehat itu aja enak gitu. Nah makanya nanti mau kawan itu saling nanti mensupport, saling menyemangati. Yaitu tadi doa sehat. Yuk kita tulakan, nyaman di sana tuh, nyaman kita. Nah istilah harus begitu. Karena kalau diturut-turutkan Bapak Ibu, tak enak, capek, sakit, iya, tidak ada habisnya dah. Artinya kesempatan itu tidak terulang lagi 2 kali. Kalau nak bering dia terus, tak enak terus, dia susah. Maka nanti kawan-kawannya mau tidak mau harus menyemangati tadi itu. Naguyukan, bacakan doa. Kenapa? Yakin doa di sana bos. Baca, ya itu tadi. Ketua rombongan harus diobakan dan doakan akuan. Apalagi yang minum ini garing, kamu kada mau, abahnya harus jadi tukang tiup. Dan gini semangat boleh dia makan nenek. Maksudnya nih doakan maksudnya tuh doa sampai yakin. Itu harus optimis namanya. Harus optimis yakin. Doa orang yang beribadah haji 1 di saat melaksanakan. Yang kedua hingga kembali. Maka nanti ada dalam satu keterangannya sampai 40 hari setelah kedatangan kita ke kampung halaman. Maka orang-orang di kampung yang ngerti, yang paham, datang ke rumah kita yang baru balik haji. Dia bukanlah minta rupiah haji, dia bukanlah minta air zam-zam, yang paling utama minta apa? Doa. Nah, mau gak mau harus bisa berdoa. Mau gak mau minimal Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang minta doa. Kenapa doa orang balik haji itu mustajab, doa yang tidak ditolak. Yang kedua, doa orang sabir, lanjut familinya, cepatkan.
Yang ketiga, doa orang yang dizalim hingga ditolong. Yang keempat, doa orang sakit hingga sembuh. Yang kelima, doa orang yang gaib bagi saudara yang gaib. Yang kedua, doa orang yang sedang berperang fisabilillah. Zaman dulu perangnya fisik. Fisik zamannya berkuda pakai perang sampai nyawa yang jadi taruhan. Ini namanya orang berdoa di medan perang itu mustajab. Yang ketiga, doa orang yang dizalim. Orang yang dizalim itu ada salah. Tiba-tiba, dia ada orang segala macam. Maka doa mazlum, doa orang yang dizalim itu dikabulkan Allah. Maka jangan sampai kita menzalim. Kalau yang dizalimi itu balik nanti balas dengan doa. Yang keempat, doa orang yang sakit. Maka sakit itu ujian Allah. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat orang sakit. Mestinya apabila dia sabar dengan sakitnya. Dan yang ketiga, tentunya Allah memberikan pahala lewat keistimewaan lewat dikabulkannya doa orang yang sakit. Yang kelima, doa gaib fil gaib. Doa gaib fil gaib ini kada sama tahu. Kita yang kita doakan itu siapa tidak tahu dah. Maka ada bahasa gini kan, doanya Syekh Saman itu kan, yang kalau sungguh tuh Allahumma fir lil mu'minin wal Allahumma astur, Allahumma jibur, yang sungguh itu sering dibaca tuh. Nah, untuk orang mukmin, orang mukminah, orang muslim dan muslimah tak tahu dah. Kita doakan siapa? Yang penting untuk orang lain. Itu namanya doa al-ghaib, sama-sama saling mendoakan. Tidak pernah ketemu, tidak pernah terpanggil, tidak pernah terkomunikasi, tapi saling mendoakan. Intinya adalah doa orang yang selama beribadah haji mustajab. Maka omongannya hati-hati, bicaranya yang baik, bicaranya yang benar. Anakku sukses, nanti cara bicara baik, abahnya naik pangkat. Pokoknya bicaranya yang positif. Bulik haji ini hamil pulang. Itu apa? Jangan bicara negatif, bicara di kamar. Kadang-kadang mungkin dia terkumpul beginian. Agasnya, belum apa ada gue agasnya ada aneh-aneh. Jangan berburuk sangka. Hati-hati ucapan kita menjadi doa. Kabun, nior mahal. Kabun kita jual 2 kali lipat. Amas walaupun hari ini turun, kita naik pulang memang tujuan untuk naik haji. Pokoknya bicaranya positif di sana. Jangan bicara negatif. Apalagi yang bagi orang, apalagi sampai berbohong. Nanti hadis Nabi itu kan, man hajja lam yarfus wa lam yafsuq. Nah, itu usahakan. Kemudian fadilah dan keutamaan tanah suci Makkahul Mukarramah. Makkah adalah sebuah bumi Allah yang lebih dicintai dan buminya yang terbaik. Abdullah bin Ali Al-Hamra Al-Zuhri berkata, telah aku pernah melihat Rasulullah di atas kendaraan pada hari dia berhenti di satu tempat di pasar Mekah yang bernama Al-Huzwar. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi demi Allah, innaki sesungguhnya kamu wahai Mekah, la khairu ardillahi adalah sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillahi dan paling dicintainya bumi Allah ilallahi kepada Allah. Walaula anni ukhrijtu, sekalipun seandainya aku dikeluarkan dari tanah Mekah ini, mingki dari tanah Mekah, ma'khadatu niscaya aku tidak keluar. Nabi itu kan lahir di Mekah. Maka melihat hadis ini, Nabi katakan, wahai Mekah, kamu adalah bumi yang terbaik dan yang paling dicintai Allah. Andai kata aku tidak dikeluarkan, aku tidak akan pernah keluar dari Mekah. Kenapa? Mekah adalah tanah terbaik. Bukti zahir, Mekah itu gersang. Ada kayak kita, ada sungai besar, ada parit, air mengalir, bahkan ada sumur-sumur. Di sana susah. Kalaupun ada tuh ada tidak seperti kita di sini. Tumbuh-tumbuhan susah tumbuh. Tapi segersang-gersangnya Mekah
tapi apapun kebutuhannya ada di sana. Buah apapun, apalagi pas musim haji, banyak di sana macam-macam. Apa anda? Walaupun tak ada pohon pisang, tapi banyak buah pisang. Walaupun tak ada kelihatan batang apa nior, ada jual sana ya. Bertuah kamu itu kan. Semangka banyak semangka, jeruk banyak jeruk, apalagi apel banyak apel, manggis apalagi macam-macam, apalagi kurma, apalagi anggur, wadahnya banyak sangat. Nah, itu salah satu keistimewaan Mekah kata Rasulullah. Maka tanah terbaik, tapi bukan itu yang paling penting. Itu secara zahir. Yang paling penting adalah di mana tempat orang berkumpul untuk melaksanakan rukun yang kelima yaitu ibadah haji. Mulai dari tawaf, di mana namanya di tawaf di Ka'bah, kemudian Nabi di Muzdalifah, kemudian wukuf di Arafah, semuanya di Mekah. Nah, itu yang terbaik. Andai kata jar Nabi tidak aku diusir, aku ada keluar. Tapi intinya, kenapa Nabi meninggalkan kota Mekah hijrah ke kota Madinah? Sebenarnya bukan Nabi diusir. Aslinya, memang zahirnya Nabi diusir, dimusuhi oleh orang-orang kafir berdakwah. Tapi jar Nabi, andai kata kalau Allah yang tidak menyuruh aku hijrah, mungkin aku tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah. Jadi Nabi melaksanakan hijrah itu bukan karena dimusuhi, bukan karena diusir penduduk Mekah, tapi karena perintah Allah. Ini harus jadi prinsip kita. Apa-apa yang kita lakukan bukan hanya karena maksud tertentu duniawi, tapi tetap tujuannya adalah karena Allah. Sama dengan kakek datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kemarin saya cerita bahwasanya dia tidak akan melakukan sesuatu yang kecuali tentu adalah atas perintah Allah. Apapun perintah Allah. Kan ceritanya, saking hebatnya Nabi Ibrahim, apapun perintah Allah siap laksanakan. Nabi Ibrahim tua sudah belum beranakan. Akhirnya punya anak namanya Ismail, dikawinkan Sarah dengan Siti Hajar. Baru menginjak remaja, datang mimpi. Dalam mimpi ini ra'aitu apa? Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur mada tara. Qala ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Perintah Allah untuk Ibrahim sembelih putra Ismail dalam mimpi berupa ilham pada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak egois, bicarakan sama anaknya. Bagaimana? Kata anaknya, tidak apa-apa Pak. Biarlah, aku insya Allah sabarlah dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau kayak kita sudah kakek nenek kawin belum punya anak, paksa kali sudah punya anak, sudah berujung umur, sekali anak satu-satunya, nah disuruh dibunuh. Kalau kayak gitu nawarlah dulu. Nanti lah ya Allah, tunggulah anak kedua, anak tiga, anak pertama. Sayangnya kami masih nawarkan. Nabi Ibrahim tidak menawar, siap laksanakan. Apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Allah pun maha mengetahui. Bawa Nabi Ismail ke tempat yang sepi, pisau sudah diasah. Apa yang terjadi saat nak menggorok leher Ismail tak pedas, parang tadi itu. Tak mampu menggorok leher Ismail, diletakkan ke batu belah dua. Bukan pedang tak tajam, tapi Allah tak menghendaki. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Akhirnya apa? Allah kirim malaikat Jibril membawa seekor kibas untuk menjadi pengganti ibadah korban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi. Allah Maha tahu, cuma kita kadang-kadang kada sabar dengan apa yang Allah putuskan, sehingga kita kadang melanggar aturan Allah. Bahasanya apa? Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita senangi itu bisa menjadi yang terbaik bagimu.
Kita tidak tahu hikmah di balik semua itu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa kejadiannya begini? Kenapa kejadian itu? Semua itu kan tidak lepas daripada qadha dan qadar. Qadha dan qadar Allah, ketentuan dan ketetapan Allah. Cuman kadang kita ada sabar, nyalahkan Allah, nyalahkan siapa. Kalau kita ridho, hati kita lapang dada. Kalau kita qanaah, menerima apa adanya, maka tinggal banyak doa. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua itu. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa saja sesuatu yang tidak kita kehendaki menjadi sesuatu yang paling baik. Kita tinggal pulang Jakob. Nah, ada kan cerita kemarin dia pesawat itu tuh. Dia rencana nak lagi pesawatnya mestinya pagi, ketinggalan dia. Saat landing pesawat ketinggalan. Kalau menurutkan bahasa kita, aduh, inilah salah segala macam. Tapi belum lagi dia sempat berangkat, terdengar kabar di sana tak tunggur gunung. Salah kemarin yang kejadian yang di Bandung tuh. Artinya apa? Tertundanya dia berarti sesuatu yang terbaik. Punya Allah selamatkan dirinya. Kalau kita guru tuh ada hadisnya, maka kembalikan Allah lah yang punya rencana atas apapun yang Allah berikan. Sudah. Jadi Nabi itu keluar Mekah itu bukan karena diusir, aslinya karena perintah Allah. Samalah kita, Bapak Ibu naik ibadah haji bukan karena apa bagaimana, tapi sekali lagi jawabannya adalah karena melaksanakan perintah Allah. Itu yang paling utama. Jangan yang tadi itu cari status, kemudian supaya nak berdagang, supaya nak pamer segala macam. Semata-mata mencari ridho Allah, melaksanakan perintah Allah. Dalam ungkapan Imam Ibnu Athaillah, ma asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Kalau sesuatu itu niatnya baik, dilaksanakan dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Niati benar, cara menjalankannya juga benar. Maka ini yang kita lakukan. Belajar hari ini seperti ini. Tiap hari kita nih berbulan-bulan supaya caranya benar, jalannya benar. Walaupun niatnya baik, tapi pun caranya salah. Tawaf 3 kali dia diam, jangan dia diam lupa. Apa aja sa'i kan pentingnya sadari sofa ke marwah ke sapa, dia diam pulang tuh. Kali juga tuh. Ya, walaupun niatnya benar, ya Allah Maha tahu wajah, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah dikasih ganjaran. Cara kitanya harus baik, cara kitanya harus benar, menyambung daripada niat yang baik, yang benar tadi. Tidak bisa kita semuanya terserah Allah, aku terserah Allah aja. Allah melihat aja biar aku ini baik kok sudah niat dah. Harus benar pekerjaannya, harus sesuai dengan ketentuan. Niatnya baik, pekerjaannya juga baik, maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu namanya sebuah perjuangan. Karena setiap perjuangan itu tidak ada yang gampang. Setiap perjuangan itu tidak ada yang mudah. Maka ada pepatah, perjuangan mesti butuh pengorbanan. Bapak Ibu korbankan waktu mestinya di rumah, tidak yang istirahat, tapi demi belajar masih siap tinggalkan. Ada pekerjaan di rumah, ditinggalkan, mengorbankan. Perjuangan membutuhkan pengorbanan. Nah, orang nak sukses, orang nak berhasil itu pasti berjuang. Minimal ini, apalagi besok di sana. Nah, apalagi di sana nanti siapkan fisiknya, kemudian siapkan juga ilmunya. Nah, ini dia nih 2 hal nih. Sedang lagi apa? Duitnya ya Bu ya. Dari buat duit bingung juga nanti. Nanti dari buat duit, balian orang sembahyang. Kawan yang berduit tadi sigahan ke warung, makanan kacanai, minuman es jeruk, kita mencigo krior, oleh duit. Apa kawan itu jelas lah dibawa kawan sini, kata kawan makanan, tapi pada sah kali kan bagus.
Kawan bersedekah, berarti kita kasih peluang kawan bersedekah. 2 kali hidup sini makan apa bos juga? Tapi hari-hari ini mau juga kan? Nah, mungkin ada sama-sama. Kemudian puasa di Makkahul Mukarramah. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Shaumu yaumi di Makkah bi mi'ati alfin wa sadaqatu dirhamin bi mi'ati alfin wa kullu hasanatin bi mi'ati alfin." Orang yang puasa sehari di Makkah itu dibalas dengan 100.000 kayak zakat 100.000 kali kita puasa dibandingkan di tempat yang lain atau waktu yang lain. Sedekah 1 dirham dibalas dengan 100.000 dan tiap satu kebaikan dibalas dengan 100.000. Kalau bisa puasa, alhamdulillah. Senin Kamis kalau hari Arafah, justru Bapak Ibu tidak dianjurkan puasa Arafah. Yang sunnah puasa Arafah itu orang yang bukan atau yang tidak beribadah haji. Jangan pula mentang-mentang dengar puasa nih, sana puasa Arafah. Uyuh kena sana, tak payahlah puasa Arafah. Nanti yang lain aja. Makanya harus tahu ilmunya. Maka kalau puasa itu tengok juga, tak boleh juga pas hari raya, tak boleh juga pas hari tasyrik. Karena dalam setahun itu haram 5 hari berpuasa. Nah, apa aja yang haram? Padahal kalau dipikir-pikir puasa ini baik, berpahala. Tapi kalau puasa di salah satu dari yang 5, justru haram, dosa. Dimana pertama, puasa di hari raya Fitrah. Orang hari raya aja puasa menggering orang orang semua senyum, orang semua gembira, menggering awak bina sayu mata. Kenapa? Ada hari raya kan? Aku puasa ya aduh. Bukan masalah kasihan, ilmunya ada ilmu tak haram hukumnya puasa karena hari raya itu Nabi perintahkan untuk bergembira. Tuh. Yang kedua, hari raya Idul Adha. Yang ketiga, 4, 5, hari 11, 12, 13 Zulhijjah yang disebut dengan ayyamut tasyrik. Tasyrik itu dari kalimat syarraka yusyariku tasyriqa. Syarraka itu kalau diartikan masyrik minal masyrik wal maghrib dari timur. Cara Jawa jari ini tasyrik itu maknanya dipepet. Kenapa diarani tasyrik di PP? Zaman biyen nak nyembelih ibadah korban. Niku ibadah korban daging ini bukan turah. Ya bagi. Arab di lebokne nang kulkas yang gak enak. Apalagi pendingin tak ada. Akhirnya bagaimana cara mengawetkan makanan? Pada saat itu rata-rata cara orang mengawetkan makanan adalah dengan cara setelah diiris tipis-tipis, lalu dijemur itu di PP jenenge. Nah, makanya orang Banjar tuh ada pisang, kebanyakan isi pisang, wangi kulitnya, ada dalam nyirok, dijamur di atas hubungan, kering pisang, namanya rimpi. Nah, kan? Karena sudah saya dari kecil sering. Aslinya bukan mau gak makan rimpi itu, tapi pada tuh paninian mulai makan bahaya nyaman. Kalau kami mau makan gak, karena mau makan pisang-pisang, makan sekali manisnya, enak sebenarnya. Rimpi pengawetannya dengan cara di tempe, dijemur. Kalau sekarang kan kalau kita pinggir laut, metodenya pakai apa? Selain dijemur pakai garam, kemudian ada pakai jemur. Kalau orang zaman modern pakai masuk kulkas. Alhamdulillah. Bano bahul, sekali bahul abah moja. Sakalnya daging banyak isi daging, pas orang makanan daging itu ada sebuah terlihat muka lampu. Sakalnya daging berkorban hal itu masuk kulkas. Nah, jadi zaman dulu disebut tasyrik itu mungkin kebiasaan orang Arab banyak yang menjemur atau mengawetkan daging dengan ditasyrik. Namanya dijemur. Kalau orang Mekong di daerah Riau itu kalau dapat ikan banyak ada apa namanya? Salai namanya ya. Nah, sama lah orang Bahari sini membeli senior, ada ngaruhnya langkau. Nah, langkau itu untuk
nyalai nior. Nah, iyalah metode pengawitan. Disebut tasrik jadi haram tuh. Selain itu sunnah, apalagi Senin Kamis, apalagi bersedekah. Maka tadi itu jangan heran kalau di sana banyak orang yang meminta-minta bersedekah. Kalau kita ada berapa? Ada yang 1 dirham. Ya terserahlah kemampuan masing-masing. Dan kebaikan begini. Besok naik hotel, bisnya di bawah nih, besar nih yang tas nih, yang Tuhan ada kawanan angkat, mau kada mau yang anom nih, tarik 2, tarik 3, naikkan ke atas. Kamar mana kamar ini kita akan dibawakan. Nah, berbagi melaksanakan kebaikan. Yang Tuhan ada mungkin mengangkat tas ini dari bawah sampai ke lantai 10. Kadang-kadang jangan mengangkat tas, menuju kamar aja kada tahu mana ngaran tulisan nomor 210 kada tahu, 314 tuh kada tahu. Jangankan itu masuk ke dalam yang apa namanya nih? Tangga laptop bingung, sebingung-bingungnya pucat muha. Nah, kalau ada pucat, kalau kau jangan ingat dari keluaran kita. Mau kada mau kalau sikit tak turun, adalah yang mau yang anom, ada yang kawani. Mestilah berkawan itu berbagi kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bahu-membahu, saling bantu-membantu dalam kebaikan dan takwa. Dalam hadis Nabi, wallahu fi 'aunil 'abdi, maka al-'abdu fi 'auni 'abdi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi kalau yang muda-muda, yang gagah-gagah, artinya Allah ngasih kesempatan pahala lewat mana? Membantu yang sesepuh. Apakah secara mengangkat, atau ngasih petunjuk, atau yang terpintar, bantunya lewat ngasih pengarahan. Yang berduit, ngasihnya lewat sambil pulang ke pasar. Yang tersugih lah baik, pulang ke pasar lebih bagian tuh ada orang jual bakso, ada jual miswan, ada orang jual badai. Terlebih yang Tuhan kecilingan di atas satu hotel, orang macam-macam sekarang. Pagi-pagi itu sarapan banyak orang belanja, orang Madura, orang Sunda, orang Jawa jualan tuh. Yang muda-muda kurang beli sarapan. Yang Tuhan ada tahu kada. Jadi yang anon tuh lagi belanja. Oce, ada gambung, ada miswan, begitu nanti. Tapi yang muda mungkin nak turun dari sarapan ke bawah tuh. Bahu membantu, bantu membantu, bersedekah. Sen sama 1 dirham, 2 dirham bakso, berapa harganya? Nanti wadai, atau nanti orang jualan ikan sudah bergoreng, bintang sudah pasir. Jadi jangan khawatir, sibuk lagi menyiapkan nak bawa apa kita abah mau nih bawa. Mereka karing kan, mereka Indonesia kan. Zaman kami masih buat beras pak, zaman kami masih buat beras. Mungkin tahun tadi mungkin ada lagi buat beras. Banyak sudah jual beras sana, jual mie, banyak pokoknya lengkap sudah. Apalagi ketemu tulisan toko Indonesia, ada tuh. Bahasanya habis, kangkung pun, bayam pun, ikan karing banyak aja di situ sudah. Asalkan ketemu tokonya. Kalau zaman kami kemarin masih bawa beras. Untungnya hotel itu ternyata punya tempat masak. Kadang-kadang dapat lagi kering tuh. Cuman kadang-kadang di orang belajar nak jadi lior, nak jadi suasana. Dapat kan? Nah, tapi kalau zaman sekarang tak payah lagi lah buat gula ya. Buat beras. Cukup yang paling penting bawa duit. Nah, saudara tuh. Yang mana suki itu kada bawa duit apa? Yang suki itu kada bawa duit apa? Bawa ATM. Kalau yang dari kampung ke home, beli ke ikan duit itu pakai kertas tuh. Andak di dalamnya sepatu sote, dalam baras sote, dalam komor sote, pokoknya satu ikan itu 5 juta tuh. Tapi yang suki dia udah beli pakai aja. Oh baik, mana duit ada berduit, katanya nak salahnya ada duit, dia mau syuting gimana? ATM namanya gue. ATM dan canggih dan sekarang tuh canggih. Kalau habis tinggal swipe katanya dimasukkan sedikit lagi nih. Sembahyang di Masjidil Haram. Ibnu Zubair radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, "Shalatun fi masjidi hadza afdalu min alfi shalatin fi ma siwahu minal masajid
illa al-masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masjidi. Ya Allah, luar biasa pahalanya. Satu kali sembahyang di masjidku, masjid Nabi itu namanya Masjid Nabawi di Madinah, lebih afdal daripada 1000 kali sembahyang di masjid lain. 1000 kali kita sembahyang di masjid kita ditunggal, sana cukup sekali sama dengan pahalanya. Nah, itu yang bikin mahalnya haji kita tuh itu yang bikin mahal. Kemudian kecuali Masjidil Haram, 1 kali sembahyang di Masjidil Haram lebih afdal daripada 100.000 kali sembahyang di masjidku. Artinya apa? Jauh lebih besar pahala di Masjidil Haram. Kita sembahyang 100 rakaat di sini, sana 1 rakaat sudah dapat memberi pahala. Apalagi Bapak Ibu setelah Isya dari kamar istirahat jam 2 kemudian lagi ke Masjidil Haram, mahadam sembahyang subuh, sembahyang tahajud, sebanyak-banyaknya tidak apa-apa, sembahyang hajat, sembahyang tobat, tutup sembahyang witir, lalu sambung sembahyang subuh. Nah itu tuh insyaallah jadi tabungan luar biasa pahala yang Allah siapkan kalau kita bisa melaksanakannya di sana. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik. Makanya mudahan yang pertama sehat badannya, murah rezekinya, dan diberikan kekuatan senantiasa istiqomah sampai kita pelaksanaan ibadah haji nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa hafiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'inna lil mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.